Halo semuanya, balik lagi di channel Klub Wanita. Temukan berbagai informasi menarik tentang wanita hanya di channel ini. Membesarkan anak walaupun dilakukan bersama dengan pasangan, namun peran ibu dalam psikolog anak sangatlah besar. Bunda harus tahu bagaimana caranya membesarkan anak di zaman seperti sekarang ini. Seorang ibu dituntut untuk dapat menjadi pendengar, sabar, tahu batasan, menghargai pikiran dan perasaan anak, serta terus membersamai perkembangan anak. Menjadi ibu yang baik tidak harus menjadi ibu yang sempurna, karena menjadi ibu juga membutuhkan kemampuan dan kemauan untuk belajar setiap harinya. Walaupun jauh dari kata sempurna, ibu yang mau dan mampu belajar bersama anak pasti menjadi ibu idaman. Berikut 10 tips menjadi ibu idaman anak. 1. Memahami perilaku anak. Hal ini memang tak mudah, karena kebanyakan orang tua menginginkan anak untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Namun, cobalah untuk melihat terlebih dulu maksud dari perilaku yang dilakukan oleh anak. Anak pasti mempunyai maksud tersendiri, hanya cara melakukannya yang bisa dikatakan masih belum sesuai. Ibu dapat menunggu dengan sabar dan lihat terlebih dahulu apa yang sedang dilakukan oleh anak. Jika ibu tenang, anak juga akan merasa tenang, kemudian selanjutnya dapat membahas atau memperbaiki perilaku anak dengan tenang pula. 2. Memantau perkembangan anak. Ibu perlu memahami bahwa setiap anak itu memiliki perkembangan yang unik. Tidak semua anak memiliki perkembangan yang sama. Memang, di usia bayi hingga balita, anak haruslah mencapai suatu milestone atau tahapan perkembangan yang telah ditentukan. Namun, semakin anak tumbuh besar dan milestone telah tercapai, perkembangan anak dapat berbeda dari anak yang satu dengan anak lainnya. Misalnya, anak yang sama-sama berusia 5 tahun bisa saja ada beberapa yang sudah mulai bisa membaca, namun ada juga yang belum bisa. 3. Habiskan waktu bersama anak. Menghabiskan waktu bersama anak bukan berarti berada di rumah saja dan menjalani hari seperti biasanya. Menghabiskan waktu ini berarti memiliki waktu yang berkualitas bersama anak. Jika ibu memiliki lebih dari satu anak, maka tidak ada alasan untuk ibu tidak melakukan hal ini. 4. Hadapi anak dengan bijak. Saat remaja, anak cenderung memiliki keinginan sendiri, sehingga terkadang terkesan sebagai anak pembangkang. Padahal, jika usia remaja dapat ibu hadapi dengan bijak, ibu tetap dapat menjadi orang tua idaman anak. Menghadapi remaja mungkin tidak mudah, namun ibu dapat coba mulai dengan mengajak anak berdiskusi mengenai apapun. 5. Kenali kepribadian anak. Tidak semua anak memiliki kepribadian yang sama dengan orang tuanya. Umumnya ada 2 jenis kepribadian, yakni ekstrovert dan introvert. Anak ekstrovert biasanya terlihat dari sifat anak yang suka berbicara, senang bergaul dengan siapa saja dan sering terlihat ceria. Sementara anak yang introvert lebih suka menyendiri, memiliki kemampuan konsentrasi yang baik, senang bermain Lego, serta senang membaca. Dengan mengenali kepribadian anak, ibu akan mampu menyediakan lingkungan yang paling sesuai dan nyaman untuk anak. 6. Tidak menyakiti anak. Ibu mana yang mau menyakiti darah dagingnya sendiri? Tentu saja tidak ada. Namun, pada kondisi tertentu, seorang ibu bisa saja menjadi sangat marah atau tertekan, hingga kemudian menyakiti anaknya. Perbuatan ini jelas perbuatan yang salah dan merupakan akibat dari ketidakmampuan ibu dalam mengelola emosi yang dirasakannya. Maka, yang perlu dilakukan agar ibu tidak sampai menyakiti anak adalah dengan mengambil jeda sejenak, serta menjauh dari anak saat ibu merasa marah atau tertekan. Diam dan istirahatkan sejenak hati dan pikiran ibu, kemudian baru dekati anak lagi dan beri pengertian kepadanya saat ibu sudah menjadi lebih tenang. 7. Jadikan anak sebagai prioritas.
Menjadi ibu memiliki arti bahwa sebagai orang tua telah siap mengorbankan banyak hal demi anaknya. Salah satu contoh yang paling sering terjadi sehari-hari adalah soal kebutuhan. Kebutuhan anak telah menjadi prioritas seorang ibu sejak anak tersebut dilahirkan. Ibu tidak lagi mengutamakan kebutuhan dirinya sendiri seperti dulu saat belum menikah dan memiliki anak. Walaupun membutuhkan pengorbanan yang besar, namun jika dilakukan dengan sepenuh hati, kelak ibu akan memetik buah manisnya. Anak yang terpenuhi segala kebutuhannya, tak hanya soal materi, tapi juga soal emosi, akan tumbuh menjadi anak yang bahagia dan kelak akan dapat meraih kesuksesan saat dewasa.